juga semakin cepat berkembang, semakin canggih, dan sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat di kehidupan sehari-hari. Tapi, perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak negatif, seperti sering disalahgunakan oleh anak-anak untuk hal-hal yang kurang penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat pesat, mau tidak mau, siap tidak siap, akan semakin deras mengalirkan informasi dengan segala dampak positif dan negatifnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, termasuk dalam dunia pendidikan, seperti penggunaan e-learning, e-library, dan lain-lain. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dari generasi ke generasi yaitu komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu mengatasi berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer ini juga awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmetika. Perlu kita ketahui, orang yang pertama kali menemukan komputer adalah Charles Babbage. Jadi, Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram dari tahun 1800-an. Baik, saya akan menjelaskan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetis sebagai memori. Komputer generasi pertama sangat mahal dan besar. Komputer generasi pertama menggunakan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, atau butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Selanjutnya komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 pada dengan 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Selain itu, pada generasi ini juga dikenal atau dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Lalunya komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billing menciptakan integrated circuit chip atau IC. Chip yang kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer generasi ini menjadi lebih kecil serta cepat dan murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Selanjutnya komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam satu genggaman manusia.
muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini memuat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Selanjutnya dan terakhir komputer generasi kelima, itu sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan dari buah mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya inti konduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Oke, baik, itulah materi dari komputer generasi ke generasi. Jadi itulah sejarah serta perkembangan komputer dari awal terciptanya hingga sekarang. Kenapa komputer sangat penting untuk kita pelajari? Karena komputer merupakan alat untuk memudahkan kerja manusia dalam waktu yang lebih singkat dan dapat mengolah data, menghitung, serta sebagai sarana menyampaikan informasi secara akurat. Dan juga, komputer bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan dengan aplikasi maupun program yang telah ada di dalamnya. Sekian video penjelasan dari kami.